Oke, kita masuk ke teori ladder of inference. Nah, bahwa proses pertama dari kita mengetahui itu kan kita mencerap dengan panca indera. Ini apa? Spidol. Dari mana Anda tahu ini spidol? Karena Anda melihat. Iya kan? Melihat. Pengetahuan itu dimulai dari persepsi panca indera. Secara sederhana begitu dalam teori empirisme. Bahwa pengetahuan kita dimulai ketika kita melihat, membaca, mendengar, mencium, meraba, merasa. Ya. Itu adalah tangga pertama dari pengetahuan. Tangga pertama. Tangga saja gimana dalam bedanya? Oke. Nah, di sini ya, pencerapan panca indera. Pencerapan. Saya tulis pencerapan. Anda mendengar satu statement atau melihat sebuah kejadian itu berawal dari kesaksian Anda, sehingga muncullah sesuatu atau konsep yang ada dalam pikiran Anda. Jadi ketika Anda melihat barang ini, barang yang saya pegang ini, maka akan muncul dalam kepala Anda bayangan atau kopian atau imajinasi tentang spidol. Ketika saya sudah begini kan, dan tidak ada lagi spidol di tangan saya, dan ketika saya katakan tahu spidol, kawan-kawan jawabnya tahu. Apa yang terbayang dalam pikiran kawan-kawan? Bentuk spidol. Nah, dari mana bentuk spidol itu yang ada dalam pikiran kita dapatkan? Dari realita yang kita lihat. Ya, dari realita yang kita lihat. Jadi dari proses pencerapan panca indera itu melihat, mencium, meraba, mendengar, itu kemudian membentuk konsep dalam pikiran kita. Membentuk konsep dalam pikiran kita. Otomatis alat indera kita bekerja, otak kita bekerja membentuk konsep. Nah, tadi dijelaskan di teori awal bahwa antara realita, di sini ada realita atau kenyataan, kemudian dicerap, kemudian memunculkan konsep. Antara ini realita dengan konsep itu belum tentu sama. Karena apa? Karena math is not territory. Konsep bisa saja berbeda dengan realita. Konsep bisa saja berbeda dengan realita. Kita boleh menyatakan bahwa pengamatan saya terhadap warna ini adalah warna biru. Warna biru. Tapi mungkin kita bisa berselisih tentang kepekatan. Ini apakah biru muda kah, biru langit kah, atau biru laut kah? Biru langit. Langit itu warna biru atau warna hijau? Karena ada beberapa orang yang mengidentifikasi biru itu hijau. Langit itu warna hijau karena dia menyamakan warna biru dengan warna hijau. Makanya mama ya, makanya dia bilang nanti ada biru daun. Bukan hijau daun tapi biru daun. Yang dimaksud hijau. Agak susah. Kita mungkin satu frekuensi dengan birunya, tapi mungkin kita bisa berdebat tentang biru itu ketebalannya atau kepekatannya, mungkin kita bisa berbeda-beda. Karena apa yang saya lihat biru belum tentu sama dengan yang Anda lihat sebagai biru. Gitu ya. Nah, setelah muncul konsep dalam pikiran kita, kemudian apa yang pikiran kita lakukan? Yang pikiran kita lakukan adalah menambah makna. Bahasa kerennya meaning, menambah makna. Bagaimana cara kita menambah maknanya itu? Apa dasarnya pikiran kita menambah makna terhadap konsep yang kita peroleh dari pencerapan akan realitas itu? Dasarnya adalah pengetahuan sebelumnya, atau pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi itu berangkat dari pengetahuan kita, dan konstruk sosial.
dosen itu religius misalnya. Kenapa? Karena kita dosen itu pakai jenggot. Nah, misalnya ya, dosen itu pintar kayaknya. Karena kita melihat dosen itu pakai kacamata. Dalam benak kita, laki-laki menggunakan jenggot itu biasanya religius, ibadah misalnya ya. Pakai kacamata, dalam pikiran kita yang pakai kacamata itu sering baca, pintar, padahal matanya rabun. Iya kan? Kita membentuk makna dalam pikiran kita terhadap satu konsep yang kita cerap dari realita itu berdasarkan pengetahuan kita, kepercayaan kita, dan dari mana kita mendapat pengetahuan, pemahaman tentang pakai kemeja itu sopan, pakai celana kain dan sepatu itu sopan, sepatunya harus hitam lagi, pakai kaos kaki. Dari mana? Dari konstruk sosial. Dari konstruk sosial itulah kita menambahkan makna pada konsep-konsep yang ada dalam pikiran. Nah, setelah kita menambahkan makna, kemudian apa lagi yang pikiran kita lakukan? Kita membuat asumsi bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya yakini, apa yang saya maknai adalah sesuatu yang benar. Sudah saya maknai bapak itu religius, pakai jenggot, pintar lagi. Kemudian apa lagi? Asumsi apa, konsep makna-makna yang Anda tambahkan ketika Anda memandang saya misalnya. Kemudian dari pemaknaan itulah Anda anggap bahwa pemaknaan itu adalah sesuatu yang benar. Anda kemudian menambahkan asumsi bahwa pemaknaan yang Anda buat ini dari pengetahuan sebelumnya, kecenderungan pribadi dan konstruk sosial adalah sebagai sesuatu yang benar dan valid. Nah, sehingga dari asumsi itu Anda simpulkan, Anda buat kesimpulan tentang asumsi dan makna tadi. Dari kesimpulan ini kemudian Anda menjadikan pengetahuan itu sebagai keyakinan. Disebutkan dan Anda yakin bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Dan keyakinan inilah keyakinan yang Anda dapat dari menyimpulkan asumsi dari pemaknaan yang Anda buat dari konsep yang Anda peroleh dari pencerahan akan realitas. Panjang lagi itulah yang kemudian menjadi landasan Anda dalam bertindak, action. Bagaimana cara saya berkomunikasi atau bertindak ketika saya berinteraksi dengan orang tersebut dari hasil kepercayaan yang kita dapat. Bapak ini seperti ini, galak nih. Kalau saya telat, saya bisa kena hukum. Untuk itu saya putuskan bahwa pada mata kuliah ilmu kalam atau filsafat ilmu saya tidak akan pernah telat. Dan benar, ternyata dia tidak telat lagi. Karena dalam keyakinannya bahwa dosennya adalah galak dan akan menghukum dirinya kalau dia melakukan kesalahan. Sehingga dari keyakinannya itu kemudian dia tidak pernah telat atau dia datang tepat waktu. Dan itu yang menjadi landasan Anda bertindak, berperilaku, menjalankan. Seperti itulah bagaimana kita berpikir. Nama teorinya ladder of tangga berpikir. Realitas kita cerah, kemudian membentuk konsepnya kita tambahkan maknanya kemudian kita asumsikan benar atau tidaknya, kita simpulkan dan kita yakini, kemudian menjadi